Petugas lalu lintas Polsek Pasar Rebo Kamis pagi bersama petugas Dinas Perhubungan mengevakuasi seorang perempuan di pinggir tebing jalan tol Jor dalam keadaan lemah dan menggigil. Belum diketahui penyebab kondisi perempuan berusia 56 tahun warga Bekasi, Jawa Barat ini bisa seperti itu. Petugas dengan menggunakan tali turun ke bawah tebing dan mengevakuasi perempuan tersebut dengan cara digendong. Diketahui perempuan bernama Rubiah yang mengaku tinggal di Bekasi Timur ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi lemah dan kedinginan. Petugas lalu mengangkat Rubiah melewati pagar. Kemudian anggota kami Sujanto ini mengecek ternyata benar. Bersama dengan petugas patroli Jor dan petugas kebersihan serta anggota Disub mencoba untuk melakukan evakuasi terhadap nenek ini yang sudah kondisi lemah dan kedinginan. Alhamdulillah, ya Allah. Setelah kondisinya pulih, Rubiah rencananya akan dibawa ke panti sosial di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Efrizal, Jakarta. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa di tanggal merah ini gitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Tapi tadi kalau kita lihat informasi pembuka ini bikin kita miris, kasihan gitu ya. Kira-kira tadi siapakah yang mungkin meninggalkan nenek itu atau mungkin ada kerabatnya yang hilang gitu ya. Itu bisa dicari dan mungkin di hari baik ini jadi mengingatkan kita juga untuk selalu berbuat baik gitu ya. Misalnya di jalan tadi melihat ada mungkin nenek-nenek yang kedinginan, mungkin bisa ditanya atau dibantu gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya, entah itu keluarganya yang memang meninggalkan atau mungkin orang tersebut memiliki penyakit yang membuat dia lupa ya. Oke, kalau saya sih lupa kalau ini tanggal merah, baru ngeh pas tadi jalan ke sini sepi ya. Dan ternyata ini long weekend. Hati-hati, cuacanya itu tidak cerah tapi cukup berkabut untuk di Jakarta dan sekitarnya. Good morning sih akan mencerahkan pagi Anda dengan informasi. Saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda. Kita mulai Good Morning sekarang. Setidaknya ada 20 ekor sapi ditemukan mengambang di perairan laut Desa Dharma Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Puluhan hewan itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Ya, ini juga menjadi misteri ya, kira-kira penyebabnya apa. Sementara itu, sebuah sekolah di Sumedang dikagetkan dengan kehadiran seekor ular piton berukuran besar di plafon masjid sekolah. Sapi mati kena. Sedikitnya 20 ekor sapi yang mati terapung di perairan Selat Madura terseret arus hingga ke pinggir pantai Camplong, Sampang, Madura, Kamis pagi. Puluhan sapi ras Madura ini pertama kali ditemukan nelayan bertumpuk jadi satu. Namun setelah terseret arus, sapi ini terpencar di beberapa titik di pinggir pantai. Guna membawai belasan bangkai sapi tersebut, Polsek Camplong berkoordinasi dengan Polairut Polres Sampang dan dinas terkait. Yang ini sudah banyak yang terdata, kurang lebih sekitar 20 ekor. 20 ekor. Lebih 20 ekor. Itu ada labelnya, terus dan ada ditanda juga telinganya. Entah namanya sapi bantuan atau sapi asuransi. Terus ini ada segelnya juga. Polair Polres Sampang kini masih melakukan penyelidikan dari mana sapi-sapi ini berasal. Dugaan sementara menilik kondisi sapi yang masih segar, sapi tersebut mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Sejumlah siswa dan guru beramai-ramai mengevakuasi seekor ular piton berukuran besar yang ditemukan di plafon masjid sekolah SMK Perkasa Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu siang. Besarnya ular membuat plafon masjid yang menjadi tempat ular bersembunyi terpaksa dirusak. Ular dengan panjang hampir 5 meter awalnya ditemukan oleh salah seorang siswa saat akan sholat. Ular tersebut kemudian dibawa ke komunitas pecinta reptil. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Beralih ke giliran kasus lain, desainer Ivan Gunawan memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Barreskrim Polri dalam kasus investasi robot trading DNA Pro pada Kamis kemarin. Ivan dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Iya, sementara itu pihak Dirti Pideksus Barreskrim Polri pekan depan akan kembali memanggil sejumlah publik figur dalam kasus yang sama. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri memeriksa desainer sekaligus entertainer Ivan Gunawan dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Pria yang akrab disapa Igun itu diperiksa selama 3 jam oleh tim penyidik. Dalam pemeriksaan, Ivan Gunawan menjelaskan tentang kontrak kerjasamanya dengan DNA Pro dilakukan oleh pihak ketiga. Igun mengaku tak mengenal sosok owner dari DNA Pro. Ivan Gunawan juga diketahui telah mengembalikan dana sebesar 921,7 juta rupiah dari nilai kontrak lebih dari 1 miliar. Sementara selisih sebesar 169,3 juta rupiah digunakan untuk pembukaan akun DNA Pro. Saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya hari ini saya kembalikan. Saya laporkan kepada Barreskrim. Intinya adalah saya tidak merasa bahwa itu merupakan rezeki saya. Fee besar 1,090 juta atau miliar yang dikembalikan dikembalikan kepada penyidik, diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti, disita dan dijadikan barang bukti sebanyak 921.700.000 rupiah. Selain Ivan Gunawan, sejumlah publik figur akan dipanggil pada pekan depan seperti musisi Elo, Billy Saputra, serta pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Sementara itu pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri akan terus menyelidiki aliran dana dugaan tindak pidana pencucian dalam kasus robot trading DNA Pro. Hingga kini, polisi telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus investasi bodong DNA Pro. 6 orang saat ini sudah ditahan, sementara 6 lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Budi Tanjung, Jakarta. Karena sekarang nih ternyata udah pada mulai bikin kue kering untuk lebaran ya. Terlihat dari sejumlah peralatan untuk membuat kue, ini akhirnya laris manis dan sudah mulai diburu sama warga. Iya, tapi kira-kira apa aja ya peralatan yang banyak dibeli sama warga-warga? Nah, informasi lengkapnya usai jeda.